Halo Mang Cebice, di mana baik kamu berado? Mana kabarnya? Balik lagi dengan aku Tigor. Setelah kemarin kita merangkum film Kraken versi Rusia, hari ini kita bakal merangkum film dengan judul yang sama. Musuh yang sama jenisnya, tapi beda negara yang bikin. Daripada kita banyak babi bu di awal, kita langsung saja. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dak becuko, pempek tengah dua. Payu diaturi alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah rekaman jadul hitam putih dari tahun 1972. Terlihat sebuah tim jurnalis dari TV lokal sedang belusukan mewawancarai warga di sekitar Teluk Vangsnes, Norwegia. Mereka bukan mau ngomongin harga sembako, tapi mereka sedang menginvestigasi rumor munculnya sesosok makhluk air raksasa yang bikin geger satu kampung. Dari kesaksian beberapa bapak-bapak pemancing lokal yang wajahnya pucat pasi, mereka bersumpah melihat penampakan monster tersebut. Bahkan ada seorang bocil warga lokal bernama Olaf yang dengan yakin bercerita bahwa dia melihat makhluk itu dengan mata kepalanya sendiri. Menurut si bocah, ukuran makhluk ini panjangnya bisa mencapai lebih dari 200 meter. Mendengar kabar burung yang makin meresahkan ini, pemerintah Norwegia tidak tinggal diam. Mereka langsung mengirimkan pasukan militer lengkap untuk menyisir seluruh area Teluk Vangsnes. Penyisiran dilakukan dari jalur darat, udara, dan laut. Namun sayang seribu sayang, mereka tidak menemukan satupun bukti atau jejak si makhluk. Akhirnya, kisah monster Teluk ini cuma dianggap sebagai dongeng sebelum tidur atau mitos oleh masyarakat luas. Skyggen som kom opp i vann. 54 tahun kemudian kita diperlihatkan ada dua cowok lagi asik main jet ski di Teluk Vangsnes. Mereka nggak nyadar kalau si legenda Teluk itu lagi ngintip dari bawah air. Karena kebanyakan gaya pengen pamer skill seseledingan biar keren, dua orang ini malah terseret pusat air misterius dan mereka langsung pindah ke alam lain. Adegan pindah ke seorang wanita yang merupakan karakter utama film ini. Dia bernama Joanna, seorang mantri air alias petugas ekosistem yang lagi sibuk-sibuknya. Dia disuruh bosnya sidak ke sebuah tambak ikan salmon di Teluk Vangsnes. Kabarnya ada kerusakan lingkungan gara-gara petambak sana pakai alat pemancar ultrasonik, dan sebelum OTW, Joanna dibikin melongo ketika melihat rekaman video kiriman bosnya. Di video itu, ada 3 remaja pada ngerekam ratusan ikan salmon lompat ke daratan dan mati terdampar di pinggir teluk. Menurut pengakuan mereka, fenomena ini diduga kuat akibat penggunaan alat pemancar ultrasonik oleh pemilik tambang. Karena kasus ini terlihat sangat serius, Joanna langsung tancap gas menerima misi tersebut. Keesokan harinya di lokasi tambak salmon tersebut kita diperkenalkan dengan Josetin. Si pemilik tambak, dia terlihat sibuk merayu seorang investor kaya raya asal Jepang bernama David Suzuki. Gak pakai smash, Josetin dengan bangga mempromosikan bahwa tambaknya ini adalah yang terbaik karena airnya paling jernih di dunia. Josetin kemudian membawa Suzuki masuk ke ruangan kontrol yang super canggih untuk memamerkan teknologi yang mereka miliki. This is where the magic happens. Di sana ada karyawannya bernama George yang bertugas mengoperasikan mesin pemancar ultrasonik. Alat ini diklaim bisa mengusir kutu-kutu laut jahat yang suka jadi parasit di tubuh ikan salmon. Josetin memutar video presentasi untuk menunjukkan cara kerja alat itu yang katanya sangat visioner. Tak lama kemudian, Josetin perkenalkan sang insinyur jenius pencipta alat tersebut, yakni seorang pria bernama Eric. Karena pihak investor terlihat ragu,
Erik buru-buru menjelaskan bahwa alat ini sangat aman untuk lingkungan karena hanya menggunakan gelombang suara frekuensi khusus untuk membunuh kutu, dan buktinya panen salmon mereka makin melimpah. Dan tergiur dengan keuntungan yang besar, Suzuki akhirnya deal dan siap menggelontorkan dananya. Cake? Kembali ke Joanna yang akhirnya tiba di pelabuhan Vangsnes. Kedatangannya langsung disambut hangat oleh sahabat lamanya yang kini sudah menjadi polwan. Dia bernama Siti. Siti kemudian perkenalkan Joanna pada suaminya. Dan tebak siapa suaminya? Ya, betul sekali. Suaminya Siti ternyata adalah Josetin, si pemilik tambak tadi. Melihat Joanna yang datang sebagai petugas inspeksi, Josetin sedikit ketar-ketir. Tapi di lain sisi, anak perempuan mereka yang bernama Maria justru nampak bahagia. Usut punya usut. Ternyata Maria inilah yang melaporkan kelakuan bapaknya sendiri pada Kementerian Kelautan agar mengirimkan petugas untuk ke tambak milik ayahnya. Dan setelah suami dan putrinya pergi, Siti mengajak Joanna untuk ngecek pinggiran teluk. Det här må ha varit djupt nede. Leireplasser i fjorden. Sementara itu, Maria secara diam-diam bersama dua temannya bernama Chato dan Hel merencanakan sebuah aksi sabotase. Hel sangat yakin bahwa alat ultrasonik milik ayahnya Maria adalah biang kerok merusaknya ekosistem teluk. Dan di tempat lain, Erik sedang sibuk menyetel alat pemancar baru ke dalam air. Tapi anehnya, baru saja alat itu dicelupkan, sistem komputer langsung mendeteksi error yang sangat misterius. Attention, reduce sonic light intensity. Untuk bisa menuju ke lokasi tambak, Joanna mendapatkan tumpangan gratis dari Olaf. Ya, Olaf, si bocil dari tahun 1972 tadi yang sekarang sudah jadi kakek-kakek. Di atas kapal, Olaf memberikan petuah misterius bahwa Teluk Vangsnes saat ini sudah tidak sama seperti dulu lagi. Dan ketika sampai di tambak, terjadi sebuah pertemuan yang epik. Erik yang sedang bekerja langsung terdiam mematung ketika bertatap muka dengan Joanna. Bagaimana tidak? Ternyata Erik dan Joanna dulunya adalah sepasang kekasih yang hubungannya kandas di tengah jalan. Dan setelah mengetahui tujuan Joanna datang ke sana, Erik yang masih salah tingkah langsung menyuruh George untuk mengantarkan Joanna ke kamar penginapannya agar Joanna bisa beristirahat. Keesokan paginya saat Joanna sedang fokus bekerja mendengar suara bawah air. Erik tiba-tiba muncul dari dalam air dengan pakaian selamnya. Di tengah suasana yang masih canggung itu, Erik mencoba basa-basi untuk mencairkan suasana, namun belum sempat mereka ngobrol banyak. Mereka berdua dikejutkan oleh sensor air yang menunjukkan ada objek yang ukurannya sangat amat besar melintas tepat di bawah mereka. Di siang harinya, untuk merayakan peresmian kerjasama dengan perusahaan Jepang, Josetin menjamu Bapak Suzuki di sebuah restoran mewah yang sangat ekstrim. Karena dibangun tepat di dasar teluk berdinding kaca tebal. Karena Suzuki meminta Josetin untuk menggenjot produksi salmon secara gila-gilaan. Karena dia yakin semua restoran sushi di seluruh dunia akan memborong ikan mereka, dan dengan congkak dan jemawanya, Josetin menyanggupi permintaan itu. How many do you want? Sementara itu di tambak, Joanna sedang mengambil satu ekor ikan salmon dan mengambil jantung ikan itu untuk melakukan sebuah uji coba di lab agar mengetahui seberapa bahaya alat ultrasonik ciptaan Erik. Joanna menempelkan pemancar itu dekat dengan jantung ikan salmon itu dan hasilnya sangat mengerikan. Ketika frekuensi dinaikkan, jantung salmon itu langsung meledak hancur berantakan. Joanna pun semakin yakin ada yang tidak beres di tempat ini. Secara bersamaan, alarm darurat di ruang kontrol berbunyi nyaring. George yang sedikit panik pun meminta Erik agar mengecek modul nomor 4 yang mengalami malfungsi. Tak lama, Joanna datang sambil membantunya. Joanna sedikit bertanya soal bahaya alatnya. Erik masih ngeles dan berkata bahwa alatnya sudah disetting seaman mungkin. Namun saat alat pemancar di sebelahnya dibuka,
dan Eric memasukkan sebagian tangannya ke dalam alat itu untuk mengambil sesuatu yang menyumbat di dalamnya. Dan ketika Eric mengeluarkan sesuatu dari sana, betapa terkejutnya mereka berdua karena ada sebuah kutu laut yang ukurannya sangat tidak wajar, bahkan sebesar kucing. Dan ketika diperiksa, Joanna langsung berasumsi bahwa gelombang suara dari alat Eric telah membangunkan dan memancing spesies asing yang berasal dari dasar laut untuk naik ke permukaan. Mendengar teori itu, Eric masih terlihat tidak percaya. Men da må jo verten være enorm. Bioluminescens? Di sisi lain Teluk, Siti dan para warga sedang heboh karena menemukan sebuah jet ski rusak yang mengapung. Jet ski itu adalah milik dua remaja wisatawan yang hilang di awal film tadi. Karena jasadnya tidak ada, Siti terus melakukan investigasi lebih dalam. Sementara itu, di tambak, George dan Eric panik melihat gerombolan ikan salmon mereka sedang beringas memakan sesuatu di dalam air. Karena penasaran, Joanna nekat menyelam untuk mengecek, dan ketika di bawah, Joanna dibuat sangat amat kaget saat melihat bahwa yang sedang dikerumuni dan dimakan oleh salmon-salmon itu adalah seonggok mayat manusia. Setelah naik ke permukaan dan melapor, Siti datang dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah mayat wisatawan yang hilang di awal film tadi. Tidak hanya itu, saat menyelam Joanna juga membawa sampel cairan lendir aneh. Dia meminta Eric mematikan lampu ruangan untuk menunjukkan sesuatu. Lendir itu ternyata bisa bersinar di dalam gelap. Joanna menjelaskan bahwa lendir sepekat ini biasanya dikeluarkan oleh hewan bertentakel seperti gurita. Namun melihat volume lendirnya, hewan ini pasti berukuran sangat besar. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, Joanna yakin bahwa makhluk tersebut saat ini sedang dalam fase bertelur dan sangat agresif. Ja, når de gyter, eller hvis de føler seg trua. Det her må ha kommet fra et dyr dypt nede i havet. Keesokan harinya, adegan berpindah ke sebuah komunitas lansia yang sedang asyik bermain kayak di tengah teluk bersama seorang pelatih bernama Ali yang memberikan semangat kepada anggotanya yang sudah sepuh agar tetap terlihat keren. Kemudian giliran seorang nenek bernama Ningsih untuk melakukan gaya bebas, namun malang tidak dapat ditolak. Tanpa mereka sadari, sebuah bayangan super besar muncul tepat di bawah perahu mereka. Dalam hitungan detik, air bergolak dan Ali bersama komunitas kayak lansia itu langsung hilang entah kemana. Sementara itu, Joanna yang masih penasaran terus menggali informasi. Dengan dibantu kakek Olaf, dia memasang alat perekam di permukaan air. Joanna bertanya kepada Olaf apa sebenarnya mitos yang disimpan oleh teluk ini. Olaf dengan wajah serius bercerita bahwa dulu setiap kali monster itu muncul, selalu disertai kabut yang sangat tebal. Sehingga hanya siluetnya yang terlihat. Olaf sangat yakin bahwa itu adalah Kraken, sang monster laut legenda yang sejak zaman Viking selalu menjadi momok mengerikan. Bare forsvant den. Di lokasi lain, Siti tiba di tempat kejadian perkara setelah menerima laporan hilangnya rombongan kayak. Siti langsung merasa mual dan ngeri saat melihat sisa-sisa potongan tubuh korban yang tersangkut di perahu kayak yang hancur saat tim polisi sedang melakukan penyisiran untuk mencari korban lain. Tiba-tiba dari dalam air muncul serangan gerombolan kutu laut raksasa yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kraken. Balik lagi ke Joanna yang mendeteksi bahaya yang semakin parah. Joanna memaksa Eric untuk segera mematikan semua alat pemancar sonik milik mereka. Joanna menunjukkan data bahwa gelombang suara dari alat itu sudah merambat jauh hingga kedalaman 1.300 meter. Dan benar-benar telah memancing naik sesuatu yang seharusnya tetap tertidur di dasar bumi. Eric yang mulai panik akhirnya bergegas memeriksa sistemnya. Hei, hva du holder på med nå? Sjekke hva da?
Secara bersamaan di restoran bawah air milik Josetin, suasana sedang gembira karena investor baru saja tanda tangan kontrak bernilai fantastis. Namun kegembiraan itu seketika hancur berantakan ketika seorang bocil yang sedang melihat keluar kaca itu teriak histeris. Betapa terkejutnya mereka semua saat melihat potongan tubuh manusia yang tinggal separuh mengambang menabrak kaca restoran itu. Kembali ke ruang kontrol tambak, Joanna yang sedang menghitung kalkulasi berdasarkan frekuensi dan lendir yang dia temukan. Dan setelah hasilnya keluar dari komputer, Joanna terkejut bukan main karena estimasi ukuran makhluk ini bukan lagi 200 meter, melainkan lebih dari 3000 meter. Det er ikke bare laksen dere har avlussa. En monsterlaks. Sitt. Forstår dere hva det betyr da? Stenger det sånn, Niklas? Georg? Tak lama kemudian, Josetin pun tiba di tambak. Joanna dan Eric berusaha keras membujuk Josetin untuk segera mematikan seluruh sistem pemancar miliknya. Tapi dasar pengusaha serakah yang gak mau rugi sedikit pun. Josetin tetap kekeh mempertahankan egonya meskipun nyawa menjadi taruhannya. Yang tanpa sepengetahuan mereka, Maria bersama timnya ternyata sudah berada di lokasi lain untuk melakukan rencana sabotase mematikan alat sang ayah secara manual. Dan merasa situasi aman, Cato si botak penyelam handal langsung terjun ke dalam air. Namun naasnya tepat ketika Cato melepaskan modul itu. Tapi belum dimatikan, Cato diserang dan ketika dia berusaha naik, Cato dikerumuni oleh kutu-kutu laut raksasa. Sadar bahwa anaknya lagi ada di sana, Josetin dan Eric bergegas lari untuk menyelamatkan Maria. Kini mereka sadar ikan-ikan salmon itu kabur ke darat bukan karena suara ultrasonik, tapi karena mereka ketakutan dikejar oleh pasukan kutu kraken tersebut. Anchor alarm. Tiba-tiba kabut tebal muncul secara perlahan dan di dalam kabut terlihat samar-samar salah satu tentakel kraken muncul dan tentakel itu seolah memiliki mata karena dia tahu di mana Joanna berada. Dengan cepat Joanna menyusul Eric dan yang lainnya. Saat mereka berkumpul, mereka dikejutkan oleh suara bising seperti ratusan serangga dari arah penangkaran. Ternyata kutu-kutu kraken itu bisa melompat dan menempel di wajah manusia. Layaknya facehugger di film Alien, Joanna baru sadar bahwa teror selama ini baru pemanasan. Anjir, kutunya aja segede gitu. Gimana hewannya? Kutu sapi aja segede semut. Tak lama kemudian mereka mendengar suara gemuruh sesuatu merayap di pipa ventilasi. Lalu mereka pun dikejutkan ada seekor kutu kraken jumbo muncul. Dan untungnya Maria dengan sigap langsung menutup kutu itu dengan jaketnya. Dan menggeprek kutu itu sampai hancur sebelum sempat menyerang mereka. Sementara itu di ruang kendali utama, George si operator terlihat menggigil ketakutan saat melihat sebuah tentakel kraken yang ukurannya jauh lebih besar dari dirinya sendiri. George langsung berlari dari sana dan tak berselang lama, tentakel lain berhasil menjebol pintu ruangan tempat Maria dan lainnya bersembunyi. Naasnya, Maria dililit dan ditarik keluar oleh tentakel itu. Belum cukup sampai situ, Joanna dikejutkan ada dua tentakel sekaligus muncul tepat di hadapan mereka bertiga. Beruntung Joanna berhasil menghindar. Di sisi lain, Josetin berusaha mengejar Maria yang ditarik oleh kraken. Entah ini karena keajaiban atau memang scriptwriternya masih sayang sama dia.
Maria berhasil mendarat dengan aman tanpa luka serius. Tapi di lain sisinya lagi, Joanna berjibaku dikejar oleh salah satu tentakel sampai ke dalam sebuah ventilasi. Beruntung Joanna berhasil menghindar. Secara bersamaan, George yang bersembunyi di dalam kontainer justru melihat Wal sedang sekarat digigit oleh kutu Kraken. Tak lama, muncullah satu biji kutu yang lain dan George membalikan si kutu dan dia sekonyong-konyong mendekatkan wajahnya ke kutu itu. Lalu, yang terjadi... Joanna yang sempat pingsan akhirnya sadar, namun dia langsung panik karena melihat tentakel Kraken. Ternyata bisa terbuka dan mengeluarkan semacam tentakel lainnya. Dengan jantung berdebar kencang, Joanna mencoba merangkak mengendap-endap untuk kabur dari sana. Dan ketika Joanna dililit oleh tentakel itu, datanglah Eric yang memancingnya dengan sebuah mesin perahu, sehingga mereka bisa kabur dari sana. Di area luar tambak, Maria yang baru sadar pun seketika dibuat terpana saat melihat ukuran asli tentakel Kraken yang menjulang tinggi ke langit berlatarkan cahaya aurora yang indah namun mencekam. Josephine, sang ayah, berlari menghampiri untuk menyelamatkan putrinya. Tapi karena situasi sudah sangat kritis dan tentakel itu mulai menyapu ke arah mereka, dan ketika mereka melompat ke air, Josephine mengorbankan dirinya agar Maria bisa selamat. Di tengah kehancuran fasilitas tambak akibat amukan Kraken yang membabi buta, Joanna berusaha mematikan alat supersonik milik Josephine. Dan ketika alat itu berhasil dimatikan, Kraken berhenti mengamuk untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Joanna melihat Maria pingsan di bawah. Joanna dengan gaya ala-ala karakter Tomb Raider. Joanna berlari dan menyelam untuk menyelamatkan Maria. Di saat bersamaan, Eric berhasil mendapatkan flare gun untuk menembakkannya ke langit untuk meminta bantuan. Dan ketika Eric menembakkan flare gun untuk kedua kalinya, kita diperlihatkan betapa besarnya sosok Kraken ini. Joanna, Eric, dan Maria melongo ketakutan melihat betapa mengerikannya makhluk mitologi tersebut. Sadar bahwa Kraken akan terus menghancurkan apa saja di depannya, Joanna mendapatkan sebuah ide gila. Dia meminta Eric untuk mengumpulkan semua alat pemancar ultrasonik yang masih tersisa. Sambil merakit kabel-kabel dengan cepat, Joanna meminta Eric untuk mengatur frekuensi suara ke tingkat paling maksimal. Rencananya adalah membuat sebuah bom sonik untuk meledakkan jantung Kraken. Sama seperti yang dia lakukan pada ikan salmon saat uji coba di lab sebelumnya. Ok, pousse tout ça là, faut pas s'en aller. Setelah selesai, Joanna pun pergi membawa bom sonik tadi dengan perahu milik Siti. Dan ketika sudah sampai di posisi yang sekiranya jauh dari tambak, Joanna menghidupkan bomnya untuk memancing Kraken pergi mendekatinya. Lalu menenggelamkan bom itu sampai akhirnya ketika kabut mulai menyelimuti sekitar, Joanna bukannya lari dari sana. Dia justru pelangak-pelongo haho doang di sana, sehingga...
Alhamdulillahnya bom itu meledak dan Kraken mati sebelum memakan Joanna secara utuh. Dan dengan sisa kesadarannya, Joanna berusaha mencapai atas. Tapi karena dia terkena radiasi bom sonik tadi, Joanna meninggal dunia dan gagal menjadi Lara Croft. Tak lama kemudian datanglah Siti, Maria, dan Eric ke sana. Eric yang panik langsung mencari Joanna di sana. Namun di tengah-tengah itu, Olaf datang dengan perahunya. Tangis Eric pun pecah ketika mengetahui bahwa Olaf bersama Joanna yang sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Ironisnya pengorbanan Joanna seolah sia-sia. Karena di dasar teluk, Kraken meninggalkan satu telurnya yang bisa kapan saja menetas. Dan film pun selesai. Yaps, itulah rangkuman film Kraken rilisan tahun 2026. Kalau ditanya mana yang lebih bagus dibanding Kraken rilisan tahun 2025, ini mah pendapat aku pribadi ya. Jelasan bagusan rilisan tahun 2025 lah. Kenapa? Yang rilisan tahun 2025 atau buatan Rusia lebih menegangkan. Karena memang berlatar di kedalaman laut ratusan meter. Dari segi alur ceritanya juga lebih realistis ceritanya yang Kraken 2025. Karena di film itu Krakennya bersarang di kedalaman laut 2000 meter atau 2 km. Nah, sedangkan di film ini Krakennya bersarang di teluk, bahkan berkesan mirip seperti danau. Terus adegan pas si Joanna dikejar-kejar tentakel itu menurutku absurd banget sih. Masa iya tentakel seolah punya mata bisa tahu kemana aja mangsanya lari. Terus lagi pemeran utamanya si Joanna ini nih, udah tahu dia itu baru ngejatuhin bom, bukannya langsung kabur, malah pelangak-pelongo di sana. Aduh. Rating dari aku sih film ini 5/10 lah. Lumayan lah buat hiburan habis ngocok adonan kue maksudku. Tapi emang sih dari awal aku udah curiga nih film bakal aneh-aneh. Karena pas openingnya ada tulisan ini, yang menegaskan bahwa film ini emang buatan tangan, bukan buatan studio. Sebenarnya masih banyak sih kritikan aku tentang film ini, tapi mending kita diskusi di kolom komentar. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Tigor, pamit undur diri. Assalamualaikum.